24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even, oh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll that backward, babe, and pay me close. Perkenalkan, nama saya adalah Syahri. Sudah menjadi tradisi bagi setiap manusia jika bangun tidur, mereka pastilah melihat jam. Ya, jam. Kadang jam dinding dan jam tangan. Karena sudah waktunya untuk saya berangkat berdagang, saya langsung pergi untuk mandi. Kalian juga pasti mandi kan? Ya, pasti mandi lah. Gak mungkin gak ya kan? Tapi kamu kayak gak mandi deh. Setelah selesai mandi, saya bergegas untuk ke kamar. Dan saya pun terkejut dengan suara rintisan air. Ya, air. Setelah saya mendengar rintisan air, saya langsung bergegas untuk melihat dari jendela saya. Dan ya, benar, akhirnya kembali turun hujan. Hati saya pun terasa kaku, dan saya bingung harus apa yang saya lakukan dalam hidup ini. Saya hanya bisa merenunginya dan terdiam dan menjenguk ke arah jendela, karena air hujan tak berhenti dan tak kunjung reda. Setelah saya menunggu beberapa jam dan beberapa hari, masih tetap hujan. Apalah daya, saya hanyalah manusia biasa, karena yang memberikan hujan adalah Sang Pencipta. Karena mungkin dari sebagian orang, hujan adalah berkah untuk mereka, karena memang hujan adalah berkah. Karena tidak adanya hujan, tidak akan ada air. Karena hujanlah kita bisa minum. Karena hujanlah tanaman semua atau semua tanaman subur. Saya hanya bisa terdiam karena ini semua sudah yang terbaik dari Sang Pencipta. Hari demi hari pengeluaran saya terus keluar karena saya perlu makan. Sedikit demi sedikit tabungan saya ambil untuk makan sehari-hari, dan akhirnya tabungan saya pun habis. Saat itulah saya berpikir, ketika saya ingin membuang sampah ini, saya pun tak berhasil. Mungkin seperti itulah jalan kehidupan saya. Meski gagal, saya pun terus mencoba untuk bangkit, walaupun gagal, dan terus bangkit. Dan suatu keajaiban pun terjadi. Entah kenapa, saya terus mencoba dan mencoba. Pada akhirnya berhasil. Ya. Tapi ada hal yang sangat mengejutkan. Di malam hari ke-7, anak saya jatuh sakit. Tidur ya, Nek? Apalah daya, saya hanya bisa meratapi dan terdiam, Tidur yang nyenyak merenungi ya, Nak? nasib. Dari kemarin tidurnya nggak nyenyak ya, Nak? Soalnya demam tinggi, kesian amat. Ditambah lagi rewelnya tuh kebangetan ya, Nak ya. Kesian anak mama. Mama nggak mau anak mama sakit lagi ya.
badannya merah-merah, gatel-gatel. Kasihan banget sih anak mama. Pasti gatel ya nak ya. Tangannya bengkak, matanya bengkak. Mama doakan untuk anak kesayangan mama biar lekas sembuh ya nak, dan menjadi anak yang soleh, yang pintar, berbakti kepada orang tua, dan bisa bermanfaat untuk orang yang di sekelilingnya ya nak ya. Cepat sembuh anak mama, biar bisa bermain lagi sama mama. Si ganteng mama. Sayang, ups, gatel ya nak ya. Kecium anak mama. Nanti kita main-main lagi ya nak ya, sama papa, sama mama, sama nenek. Good night anak mama. Tapi alhamdulillah, pada esok harinya hari pun cerah dan terang. Pada saat itu saya memanfaatkan waktu untuk bisa berdagang bersama anak dan istri saya. Tapi anak saya tinggal di rumah orang tua saya. Waktunya berangkat berjualan di pengantin. Hai. Oke. Yuk kita berangkat menuju tempat jualan di pengantin. Siap. Di bawah. Di bawah. Tetapi Tuhan berkehendak lain, dan hari pun mulai mendung
dan meneteskan puing-puing hujan yang kecil. Saya pun terus berusaha positif, berpikir positif, dan terus menuju ke arah yang saya tuju. Tetapi hujan semakin deras, seakan-akan mematahkan semangat saya. Tapi saya berpikir dalam hati, hanya inilah usaha saya satu-satunya. Apa yang bisa saya lakukan selain ini? Dan saya bertekad, walaupun saya harus basah, tapi harus tetap. Kita udah sampai di lokasi dagang di belakang. Dalam gang Tapi harinya kayaknya nggak dukung. bahasa Indonesia. Harinya kada mendukung kan bahasa Indonesia. Anak hujan harinya. Kita cek lokasinya dulu. Anak melihat tuh lokasinya udah sampai, tapi aduh, kawan belum berdagang sebelah. Di dalam gang lokasinya, tapi sayangnya ada banyak orangnya. Aduh, paksa bobolik ke rumah pulang, kita bobolik bobo pulangan. Duit krisis dah. Setelah perjalanan pulang, kami melihat acara atau resepsi perkawinan seseorang yang memang sudah biasa menjadi lokasi tempat perdagangan kami. Disitulah kami memutuskan untuk singgah atau stop dan membuka dagangan kami. Oke, kita udah sampai nih di lokasi dagang. Kariu. Bingung. Banyak yang dagang, tapi saya bingung apa yang harus saya buka karena sudah banyak kami yang berdagang. Bingung anak dagang. Dan saya pun memutuskan untuk membuka satu jualan saya saja. Mungkin kalian sudah banyak tahu, saya hanya buka pop ice atau minuman-minuman ringan. Karena biasanya saya buka pop ice dan mainan. Hanya inilah perjalanan hidup yang mungkin lumayan berat bagi kami seorang atau pejuang receh, seorang pedagang kaki lima. Terkadang harus mengalami krisis, cuaca hujan, tak adanya acara perkawinan karena di masa pandemik, dan tak ada acara-acara lain. Dan ini pun terkadang kami harus membawa tangan kosong karena dagangan kami terkadang tidak laku. Jangan pernah malu dalam memulai usaha. Selama usaha kalian halal, mulailah usaha dari yang terkecil. Jika suatu saat nanti kalian sukses, ingatlah seperti apa perjuangan kalian dulu. Kita tidak akan pernah tahu kapan semua yang kita miliki akan menghilang. Karena roda kehidupan itu akan terus berputar, sama halnya dengan tai ayam. Ya, yang terlindas mobil, terkadang dia diinjak dan terkadang dia dibawa ke atas puncak. Dan hal itu terus berulang sampai dia menghilang. Seperti itulah kehidupan. Jadi jangan kalian menyombongkan kesuksesan hari ini, karena mungkin saja besok kita akan kembali ke titik dimana kita harus memulai semuanya dari nol. Karena semua yang kita miliki hanyalah titipan semata.
Salam dari kami para pejuang receh. Terus semangat dalam menjalani hidup, walau harus mengikis luka yang semakin dalam. Sampai